Tetapi kalau kita sedang mengalami apinya Tuhan, kita sedang mengalami air sedang menenggelamkan kita, mungkin kita bisa merasa takut, mungkin kita bisa merasa sedikit khawatir ataupun apapun. Tapi ingatlah, biarlah ucap syukur kita akan membuat Tuhan berkenan atas hidup kita, dan kita akan cepat-cepat dikeluarin dari air, dari api itu. Amin, saudara. Hari ini ya saya mau kita sama-sama merenungkan perjalanan kita ya, sebab nanti tanggal 22 ya, Senin sore hari sunset, kita akan mengakhiri tahun Yahudi kita ya. Mungkin ada yang nggak tahu apa itu tahun Yahudi gitu ya. Ya, tahun Yahudi adalah di mana kita sebagai orang Kristen, kita juga kita bukan orang Yahudi, kenapa kita harus ngikutin? Adalah Tuhan mengatur waktu tanggalan orang Yahudi supaya kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan ya. Dan tahun ini kita masih di tahun 5785 kalau yang tidak tahu ya, yaitu bahwa kita ada di tahun PH ya. Tahun PH yang akan kita akhiri di tanggal 22 Senin ini. Orang Yahudi selalu menghitung harinya dimulai dengan waktu sunset ya, waktu matahari terbenam. Itu tuh hari, kalau kita orang kalau ikutin kalender internasional ya, itu kita mulainya tuh di jam 12.00 gitu, mulai hari yang baru. Tetapi di Yahudi itu dimulai dari sunset ya, dari matahari terbenam. Kita akan masuk ke tanggal 22 nanti, sesudah matahari terbenam kita akan masuk ke dalam tim 5786. Saya nggak mau ngomong tentang apa 5786 dulu nanti ya, tapi saya mau kita merenungkan apa yang kita alami di tahun ini, di 5785 ini ya. Saudara tahu bahwa perjalanan hidup kita ya, saya beri judul perjalanan menuju tujuan. Ya, setiap kita punya perjalanan yang akan membawa kita ke satu tujuan. Ya, baru-baru ini minggu lalu ya, baru aja Rebo saya kembali saya dengan suami, kami pergi ke satu tempat di Hokkaido. Ya, kami pergi ke gunung, ke kampung gitu ya, ke satu gunung, ke pikiran gitu ya, maksudnya rencana mau lihat ini gitu ya, mau lihat apa tuh apa daun merah kuning gitu ya. Ternyata nggak terlalu banyak, saudara, belum ya. Ya, setiap kita punya perjalanan ya, perjalanan menuju tujuan kita. Seperti saya pergi ke tujuan saya ke gunung ya, namanya Daisatsu-san kalau nggak salah. Ya, Daisatsu-san kita nggak bisa langsung sampai ya, saudara. Tapi kita akan ya, karena saya dengan suami, saya juga nggak mau memforsir dia untuk sekali langsung door sampai ke tujuan. Tapi kita pelan-pelan gitu, mampir dulu ke satu kota supaya kita maksudnya nggak terlalu capek, nyetirnya nggak terlalu lama ya. Kita sampai di sana singgah satu hari, terus ke satu tempat 2 hari, dan ke satu tempat lagi 1 hari, dan akhirnya baru tiba di satu tujuannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, di tahun ini kita di dalam 5786. Saya nggak tahu dengan apa yang saudara rasakan ataukah alami, tapi kita tahu di 5875 ini PH ini adalah, kita tahu adalah tahun anugerah, tahun kasih karunia ya. Saya nggak tahu berapa kita merasakan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah di tahun ini. Ada yang merasakan kasih karunia Tuhan? Oh, oke. Kita merasakan kasih karunia Tuhan, biarpun perjalanan kita mungkin berbeda ya. Ada yang perjalanannya mungkin seperti ayat di sini ya, yang dikatakan bila engkau mengarungi air, aku akan apa?
menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Mungkin tahun ini bagi saudara adalah tahun kesukaran. Ya, enggak semua kita dalam tahun ini. Setiap kita perjalanan kita berbeda-beda. Tetapi ketahuilah tuh dalam ayat ini di Yesaya 43 dikatakan apa saudara, kita baca lagi. Aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tak akan hangus. Pencobaan-pencobaan berat tak akan mencelakakan engkau. Kalau engkau ada di dalam alami ini, ingat firman ini, Tuhan katakan, biarpun engkau melewati air, biarpun engkau melewati api, itu tidak akan menghanguskan engkau. Karena api itu rasanya panas ya saudara ya. Ataupun air yang akan membuat engkau tenggelam. Di dalam air sekalipun Tuhan bilang dia akan menyertai kita. Ya saudara, dan kalau saudara mengalami ini, saya percaya kalau saudara ada di sini hari ini, itu karena kasih karunia yang besar. Kita boleh masuk dan mengakhiri tahun 5785 ini, PH ini dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Mungkin saudara bilang, oh bukan, saudara bilang, oh saya enggak kok, saya mungkin ini, saya dalam keadaan sehat dan kuat. Di seperti Yesaya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku akan selalu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Kalaupun itu saudara dalam tahun ini mengalami saudara tetap sehat, saudara tetap kuat, itu karena kasih karunia saudara. Ya. Dan ketiga, mungkin juga saudara ada dalam keadaan ini. Yuk kita baca sama-sama. Saya berharap setiap kita boleh mengalami ini di tahun ini ya. Tetapi apapun yang kita alami dalam stage, dalam tingkapan manapun saudara alami itu, kita tetap kasih karunia itu berlaku untuk setiap kita ya. Di Yesaya 58 ayat 14 kita baca sama-sama. Maka kamu akan gembira karena mengabdi kepadaku. Aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Kamu akan hidup senang dengan hasil tanam pusaka Yakub, nenek moyangmu. Aku Tuhan telah berbicara. Dimanapun engkau sedang berada, ingatlah saudara, ada hari ini, itu karena kasih karunia. Ya, kita mengalami kasih karunia Tuhan di tahun PH ini, dikatakan kasih karunia ganda. Ya, dimana kita boleh apapun yang sedang saudara hadapi, mungkin itu air ataupun api yang sedang saudara hadapi. Kalau saudara ada hari ini, itu karena kasih karunia. Begitu juga dengan mungkin saudara ada di dalam keadaan yang sehat dan kuat. Sehat dan kuat, itu pun karena kasih karunia saudara. Ya, saya boleh mendengar ada di antara saudara yang mungkin sekarang ini merasakan kesehatan yang baik, menjadi kuat. Itu bukan karena kita ada ambil andil ya, kita ambil andil karena kita mungkin kita menjaga kesehatan kita hidup sehat, pola hidup kita, pikiran kita jaga dan kita sehat dan kuat. Itu juga adalah kasih karunia. Dan kalaupun kita mengalami saat ini, musim ini adalah musim gembira ya, karena kita mengabdi kepada Tuhan, kita mendapat tuaian kita ya, tidak menginikan lagi bahwa kita tahun ini pun tahun tuaian, tahun menuai saudara ya. Apa yang sudah mungkin kita tabur bertahun-tahun, mungkin tahun ini adalah tahun kita menuai karena pengabdian kita ya. Karena kita sedang hidup senang dengan hasil tanah yang Tuhan berikan, itu karena apa yang sudah kita tuai. Jadi itu semua juga karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Dan perlu kita ketahui kehidupan ini itu bukan hanya lurus
Ya, dalam kita menjalani perjalanan kita seperti saya baru minggu lalu naik ke gunung. Saya harus mungkin turun dulu, mengalami beloknya jalannya kehidupan. Mungkin harus muter dulu. Ya, semuanya itu ada waktunya. Dan dalam kehidupan ini, ya kita juga akan menemui hal-hal yang kita nggak duga. Mengalami tantangan. Adakah saudara menemui tantangan hari-hari ini? Kadang-kadang kita nggak bisa menduga bahwa tantangan itu bisa datang dengan begitu cepat, saudara. Tetapi ketahuilah, apapun yang saudara alami, biarlah kita mau mengucap syukur sebelum kita mengakhiri tahun PH ini, di mana kita mengalami kasih karunia Tuhan. Jangan komplain, ya, jangan menggerutu. Kalau saudara dalam keadaan ini gampang untuk bergembira, ya. Kita bisa bergembira, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi kalau kita sedang mengalami apinya Tuhan, kita sedang mengalami air, sedang menenggelamkan kita, mungkin kita bisa merasa takut, mungkin kita bisa merasa sedikit khawatir ataupun apapun. Tapi ingatlah, biarlah ucap syukur kita akan membuat Tuhan berkenan atas hidup kita, dan kita akan cepat-cepat dikeluarin dari air, dari api itu. Amin, saudara. Ya, untuk saudara ketahui di sini, semakin kita melewati jalanan yang susah, bahwa jalan yang sulit dilalui seringkali membawa ke tempat tujuan yang indah. Ya, saya teringat dengan waktu itu saya pergi ke kalau nggak salah ke NTT atau ke Subang, saya lupa. Itu kita sebelum COVID, ya saudara. Saya pergi dengan teman-teman semuanya ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang luar biasa, yang maco, yang kuat gitu. Nah, tinggal sayanya yang waktu itu paling ya boleh dibilang paling lemah gitu ya. Tetapi waktu kita naik mau ke satu tempat, itu jalanannya tuh susah sekali, saudara. Susah banget ya. Kita ada guide, ada orang-orang yang tinggal di sana untuk membawa kita, menuntun kita ke sana. Kita nggak kepikir ya, jalanan yang begitu buruk, jalanan yang begitu susah dilewati harus kita naik. Ya, waktu itu udah nggak ada namanya, kalau orang Hong Kong bilang itai. Itai itu apa ya? Udah nggak ada lagi harus pakai baju yang rapi. Maksudnya yang saya nggak tahu itu namanya apa, itai. Nggak ada lagi. Yang ada adalah keringetan. Udah nggak peduli lagi bagaimana penampilan. Yang ada adalah naik gunung sambil manjat, sambil ya pokoknya itu gunungnya itu, bukitnya itu tuh bukan gampang, tetapi sangat nggak baik, ya sangat susah dan terjal. Dan kita harus kalau nggak ada orang yang nuntun kita nggak akan bisa sampai. Sesudah kita melewati jalanan yang sulit itu, ternyata di bawah sana, wow, itu yang nggak bisa terpikirkan. Kok bisa ya? Maksudnya jalanan begitu jeleknya, begitu ininya, di bawah sana untuk udah naik turun, saudara, itu adalah pantai dan bagus sekali. Sehingga kita boleh mengerti, kalaupun hari-hari ini hidupmu rasanya jalan-jalanmu sepertinya sangat sulit, tapi itu akan membawa saudara seperti pengalaman saya, ya, yang kadang-kadang kalau melihat terjalnya, sulitnya, ya, mendaki, menjalani itu, kadang-kadang apakah saya apakah worth it gitu ya, bahwa saya harus naik, manjat, segala macam, dan belum kelihatan. Ya, yang indah itu belum kelihatan sampai kita semua udah turun baru kita melihat, wow, ini worth it ya, bahwa apa yang kita susah jalani itu ternyata bagus sekali pemandangannya. Inilah perjalanan hidup kita.
Dan biarlah setiap kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pengalaman yang gak enak, ya, sesuatu tantangan sekalipun, ingat, the best is yet to come. Katakan kepada sebelahmu, yang terbaik sedang Tuhan sediakan bagi kita dalam perjalanan kita. Amin. Ya, the best is yet to come. Oke, katakan ya, yuk kepada sendiri juga, the best is yet to come. Ya, bahwa yang terbaik akan sedang dalam perjalanan. Ya, bahwa saya nggak boleh menyerah. Saya harus, biarpun sulit daki, biarpun itu keringetan, biarpun itu udah kita bisa kadang-kadang terpelosot, jatuh, kotor semua bajunya semua. Ya, itu adalah bagian dari perjalanan hidup ini. Ya, dan sesudah kita selesai melewati jalan-jalan yang sulit itu, kita akan melihat, wow. Dan kita tahu pada saat kita mau masuk di tahun 5786, kita nggak tahu di depan kita apa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena hidup ini sekarang ini tuh susah diprediksi, saudara. Ya, saya 1 minggu nggak datang, tiba-tiba kok bisa rame begitu di luar kok rame ya. Biasanya adem-adem aja nggak ini. Kadang-kadang di dunia ini kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita perlu perlu seseorang yang bisa menuntun kita. Ya, nah cerita lagi tentang perjalanan saya ya. Dulu saya pernah itu 10-an tahun yang lalu ya. Waktu itu GPS ya, kita satu keluarga, anak-anak masih kecil. Jadi suami saya juga yang bawa mobil, kita pakai GPS. Nah, GPS itu sekarang dulu itu nggak terlalu canggih gitu ya, karena mungkin internetnya ya. Nah, waktu itu saya mengsetkan GPS saya untuk mau makan ramen ya. Ya, ramen tahu ya saudara ya, mie gitu ya. Nah, kita set tuh, udah bener, setnya bener. Tetapi GPS-nya bawa kita kemana tahu nggak saudara? Ke rumah ke rumah orang ya. Ke perumahan. Nah, ke perumahan itu, terus udah gitu kita cari-cari di mana ini kok kayaknya nggak ada tanda-tanda toko ramen gitu ya. Nah, sesudah itu ini perjalanan kita punya perjalanan itu kadang-kadang suka kalau kita pikir kembali itu ya, itu lucu ya. Nah, terus kita lagi melongo gitu di mobil ya, tiba-tiba ada satu mobil masuk ke rumahnya ya, masuk ke rumahnya orang Jepang. Nah ya, dia orang Jepang, saya orang Hong Kong, kita terus langsung kita sumimasen gitu ya, kita ngomong ya sumimasen tuh permisi gitu ya, permisi, suami saya tanya, saya mau ke sini. Nah, si orang Jepang itu dia nggak bisa bahasa Inggris ya. Dia nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Jepang. Sekarang ini gampang saudara ya, sekarang dulu 10-an tahun lebih belum ada. Nah, sekarang ini kalau saya ke Jepang sama dia nggak bisa ngomong, oke, sambil ambil telepon Google Translate, saya ngomong kasih dia, terus dia ngomong kasih saya baca gitu. Nah, waktu itu nggak ada saudara ya, nggak ada. Jadi karena dia bingung juga, dia baru mau sampai rumah, keluar mobil ya, tetapi belum masuk rumah, tapi karena ditanyain dia nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab. Dia bilang oke. Dia pokoknya bahasa Tarsan lah saudara ya, akhirnya bahasa Tarsan. Dia suruh kita ikutin dia, jadi dia bawa mobil nganterin kita ke tempat ramen itu. Wow. Nah, sesudah sampai di ramen, suami saya, oh bu, ini dia juga begini. Kita di mobil ketawa saudara. Waktu itu ya lucu gitu ya, bahwa kasihan juga dia karena dia nggak bisa ngomong, aturannya mau sampai rumah, karena ditanyain, jadi dia karena nggak bisa ngomong, dia bawa mobilnya, kita ngikutin sampai dia anterin. Itu juga lumayan nggak terlalu deket juga gitu ya. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita menuju tujuan, kita juga perlu tuntunan. Banyak kali kita nggak tahu ya, sekarang ini kita punya GPS yang canggih ya. Untuk sementara GPS sekarang ini kesalahannya agak
0,0 berapa persen lah ya, kecuali ya belakangan ini kita nggak pernah ngalamin seperti itu lagi karena udah internetnya udah oke gitu kan. Nah, dalam kehidupan ini kita juga perlu untuk masuk ke dalam, kita nggak tahu kapan kita harus belok, kapan kita harus ke kiri atau ke kanan, ataupun apapun yang kita hadapi, kita perlu tuntunan. Ya, yang tahu jalan itu supaya kita bisa masuk. Dan Pak Niko biasa dikatakan adalah bahwa kita tiang awan dan tiang api. Di dalam kita memasuki tahun yang baru, mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang bisa menuntun kita. Dan tiang awan, tiang api ini adalah waktu orang Israel, mereka keluar dari Mesir, dan waktu mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Di ayat Keluaran ini kita baca yuk sama-sama yuk. Pada waktu siang Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam Ia mendahului mereka dalam tiang api untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, orang Israel selama 40 tahun mereka dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ya. Kita perlu tuntunan Tuhan. Tetapi tuntunan Tuhan waktu orang Israel dituntun dalam tiang awan dan tiang api ini, kita melihat mereka tuh berkemah. Kalau tiang awannya itu atau tiang apinya itu istirahat di kemah pertemuan. Ya, jadi kita nggak tahu kapan, mereka tuh nggak tahu kapan tiang itu, tiang awan ataupun tiang api. Mereka kalau tiang awan itu naik, mereka udah mulai harus bongkar ya. Di ayat berikutnya dikatakan, setiap kali awan itu naik dari atas kemah Tuhan, bangsa Israel membongkar perkemahannya. Ya, saudara bisa bayangkan, perkemahan itu nggak gampang ya. Mungkin seperti mereka sekarang ini, kita kemah itu mungkin gampang, tinggal dipencet mungkin langsung buka gitu ya. Waktu zaman itu perkemahan itu tuh dibuat dari, nanti harus ada tiangnya ya, kainnya, semua itu perlu waktu ya. Sehingga kalau tiang awan itu naik, kemah itu dibongkar, mereka harus jalan. Kalau tiang api itu juga tiba-tiba jalan malam, jadi mereka nggak pernah tahu kapan. Kadang bisa 1 hari mereka singgah di tempat itu, kadang misalnya seminggu, kadang bisa sebulan, setahun, ataupun berapa tahun. Tetapi selama 40 tahun mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita mau mengalami menuju tujuan kita, seperti dalam perjalanan tamasya saya bisa pakai GPS, saya bisa pakai Google Map ya. Tetapi dalam kehidupan ini, untuk sementara nggak ada namanya Google Map untuk kemana saya akan pergi ya. Maksudnya dalam kehidupan kita nggak ada. Kita perlu Tuhan, kita perlu tiang awannya, kita perlu tiang apinya. Tetapi yang menjadi bagian kita, tiang awan, tiang api, yang seperti Ibu Christine ngomong, katakan kadang-kadang dalam tengah malam, waktu mungkin lagi tidur-tidur, tiang apinya langsung naik, mereka udah harus ngebongkar perkemahan. Perlu ketaatan saudara, perlu kerjasama dengan antara Tuhan dengan kita, untuk kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian kita ya. Dan biarlah itu bisa membuat kita mengerti, kita perlu Tuhan, kita perlu tuntunannya. Bagaimana kita bisa dituntun? Emang gak gampang ya. Maksudnya kita dituntun, lebih gampang kita dituntun oleh emosi kita ya. Dituntun bahwa gak kepengennya begini, saya ikutin. Tetapi
biasanya emosi ataupun apapun nggak akan membawa kita ke tempat yang terbaik. Tetapi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita akan masuk ke tanah perjanjian kita. Kita akan sampai ke dalam tujuan kita. Keindahan untuk dituntun oleh Roh Kudus. Ya, ada 5 yang saya bisa bagikan sore hari ini. Yaitu 1, arahan yang jelas. Ya, kita waktu orang Israel dituntun oleh tiang awan, tiang api, mereka hanya lihat tiang itu. Mereka hanya lihat awan itu yang sedang bergerak ataupun tiang api yang sedang bergerak. Mereka udah jalan, nggak perlu mikir. Ya, arahan itu jelas. Dan kedua adalah bahwa bimbingan dan hikmat dalam setiap keputusan. Pada saat kita menikmati dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mengalami bimbingan Tuhan dengan setiap keputusan kita. Ya, biarlah kita mengerti pada siap Tuhan. Kalau misalnya saya mau ke sini, saya minta hikmat-Mu, saya minta bimbingan-Mu. Kalau enggak, tutup pintu itu. Kalau benar, buka pintu itu. Emang sepertinya sekarang ini kita sedang meraba-raba. Kalau dulu mereka melihatnya secara fisik, awannya di situ, ya kita diam. Kalau awannya jalan, ikut jalan. Mungkin saudara akan bilang, sekarang saya ikutin Roh Kudus. Bagaimana saya mengerti itu Roh Kudus yang menuntun saya atau tidak? Ya, yang menjadi masalahnya sekarang ini, kita bisa berpikir, saya bagaimana bisa mendengar suara Roh Kudus? Bagaimana saya bisa dituntun dan mengalami setiap keputusan saya itu benar? Emang ada perlu pengenalan akan Tuhan untuk kita bisa mengerti bimbingan Dia setiap keputusan. Tapi biarlah setiap keputusan apapun yang kita ambil, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya ambil ini, boleh nggak Tuhan? Kalau nggak boleh, Tuhan tutup jalan. Kalau boleh, Tuhan beri saya konfirmasi. Kita bisa bertanya, saudara, dan itu akan memberikan kita hikmat, akan menuntun kita. Ya, ketiga adalah kekuatan dan keberanian pada saat sulit. Indahnya kita dituntun oleh Roh Kudus adalah kita akan memperoleh kekuatan. Ya, saya ingat waktu hari-hari saya di mana saya mengalami api airnya Tuhan, airnya yang sedang menenggelamkan saya, api yang membakar saya. Seringkali saya merasa gak kuat. Seringkali saya merasa perlu menyerah, mau menyerah. Tetapi indahnya dituntun oleh Roh Kudus. Indahnya kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Yaitu pada saat kita mau menyerah, Dia katakan jangan menyerah. Dia akan pakai segala macam cara untuk membuat kita gak menyerah. Ada yang merasakan itu? Ada yang pernah mengalami itu? Pada saat kita mau menyerah, pada saat kita mau katakan, udah Tuhan saya gak kuat lagi, saya mau nyerah aja. Dia akan berikan dengan firman-Nya. Dia akan berikan dengan orang yang berbicara kepada kita, hamba-hambanya. Ataupun dengan segala macam cara, Dia akan memberi kita kekuatan. Amin. Kelima adalah kita boleh mengetahui indahnya dituntun oleh Roh Kudus adalah kedamaian dan sukacita di tengah kekacauan. Badai boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi bagi setiap kita yang dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mengalami damai Tuhan. Di tengah kekacauan, di tengah hal-hal yang kita rasakan, aduh pusing, bising ataupun apapun, kita merasakan damai Tuhan, sukacita Tuhan. Dan kelima, yang terakhir adalah di dalam perjalanan kita menuju tujuan itu, kita diubahkan, ditransformasi oleh kasih-Nya, oleh anugerah-Nya. Saya nggak tahu dengan saudara, saya percaya setiap kita yang melewati tantangan, yang sudah melewati air ataupun api,
kita tahu pasti ada bagian dari kita yang diubahkan Tuhan. Ya, paling dikit kita harus belajar bersabar. Dulu mungkin kita nggak sabar, kita sedikit ini langsung mau marah, sedikit ada sesuatu langsung mau nyerah. Tetapi sesudah kita bisa melewati air dan api Tuhan, kita pasti akan diubahkan. Kita akan lebih sabar, kita akan lebih taat, kita akan lebih mudah mengucap syukur, dan kita akan lebih mudah berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Karena kita tahu, karena kita mengalami bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melewati percobaan-percobaan apapun, melewati kekuatan kita. Pasti. Sehingga sebelum kita masuk ke dalam tahun 5786, biarlah kita mau berkata seperti Musa berkata, kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Bagaimana orang akan tahu bahwa Engkau berkenan kepada saya dan bangsa ini jika Engkau tidak menolong kami? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Amin. Biarlah kita sebelum kita mungkin masih 2-3 hari lagi, 2 hari lagi, kita boleh banyak merenung akan apa yang terjadi di tahun ini. Apakah saudara sedang mengalami kesulitan, ataupun saudara sekarang lagi sehat dan kuat, ataukah saudara sedang menuai apa yang saudara tabur? Biarlah kita mau 2 hari ini, kita mau dekat, meneduhkan hati kita, banyak datang kepada Tuhan, dan bawa ucapan syukur kita. Apapun yang saudara hadapi, bawa ucapan syukur sebelum kita masuk ke tahun 5786. Amin saudara. Yuk kita, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, biarlah kita boleh berkata seperti Musa berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Ya, sebab kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Kalau kita seperti Musa, kalau saudara baca ayat ini adalah Tuhan tuh sebenarnya sudah mau meninggalkan orang Israel karena ketegar tengkukan orang Israel. Tetapi karena Musa meminta, jangan engkau meninggalkan kami,